Aktifkan anggota DPR yang bermasalah tersebut bisa menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat dan menimbulkan efek jera yang serius bagi para wakil rakyat. Kita akan segera membahasnya bersama narasumber yang telah terhubung melalui sambungan Zoom, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Pak Lusius Karus. Selamat sore. Bang Lusius sehat? Selamat sore Mas. Agung di sini Bang Lusius. Sehat. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami. 5 anggota DPR sejauh ini kan sudah dinonaktifkan oleh fraksi partai politiknya, begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Yang pertama sih saya melihat istilah nonaktifan itu ya yang dipakai oleh lima orang anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik ya. Di Undang-Undang MP3 dikenal istilah nonaktif ini ya, sehingga menimbulkan kesulitan gitu untuk memaknai keputusan nonaktif ini. Apakah keputusan nonaktif ini berarti bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya itu masih akan menerima hak-hak sebagai anggota DPR atau tidak ya. Di MD3 itu hanya dikenal pemberhentian atau ada pemberhentian sementara untuk mereka yang menjalani proses hukum sampai mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Jadi istilah nonaktif ini yang nampaknya membuat kita ragu dengan ketegasan partai politik untuk kemudian menindaklanjuti apa yang jadi tuntutan publik ya, karena bagi publik beberapa orang yang kemudian disebut menciderai perasaan publik itu harusnya diketat atau diberhentikan tetap sebagai anggota DPR gitu ya, sebagai wujud keseriusan dari DPR. Tapi kan dengan istilah nonaktif ini artinya ada kemungkinan bahwa DPR menunggu perkembangan gitu ya untuk kemudian memastikan status dari anggota-anggotanya itu gitu ya. Dan kalau situasinya misalnya sudah cukup kondusif, mungkin saja status nonaktif ini kembali dicabut gitu ya, lalu anggota DPR itu kembali bekerja. Sementara menjalani status sebagai anggota DPR nonaktif, anggota DPR ini lalu kemudian mungkin tidak menjalani tugas sebagai anggota DPR, tapi pada saat yang sama seperti kalau sedang diberhentikan secara sementara, anggota DPR ini akan tetap menerima hak-hak keuangan sebagai anggota DPR. Itulah yang jadi masalah saya kira yang membuat publik nampak masih belum puas dengan apa yang kemudian jadi keputusan DPR ya. Keputusan untuk menonaktifkan 5 anggota ini rasanya tanggung sekali. Gitu. Jadi dengan kata lain Anda melihat bahwa ini belum menjawab permasalahan dan tuntutan masyarakat begitu, karena sifatnya bukan permanen melainkan temporer begitu ya? Betul, ini belum tuntas atau belum tegas menjawab apa yang kemudian dituntut oleh publik ya. Pimpinan partai nampaknya belum bisa menyadari kesalahan yang oleh publik dituduhkan kepada anggota partai mereka gitu ya. Dengan nonaktif ini kan artinya partai masih ragu apakah anggota DPR beberapa anggota DPR itu melakukan kesalahan sesuai yang dituntut publik atau tidak. Oke, jadi Anda juga masih melihat bahwa ini sebagai upaya untuk menenangkan terlebih dulu. Nanti kalau sudah adem rasanya begitu ya, maka bisa saja mereka kemudian menempati kursi yang sama, begitu? Betul, betul. Saya kira itu dengan nonaktif ini dengan menggunakan istilah yang tidak ada dalam aturan ya. DPR nampaknya mencari waktu untuk kemudian mengambil keputusan akhir gitu ya. Dan kalau misalnya nanti situasinya sudah cukup kondusif, mereka sangat mungkin akan kembali mengaktifkan anggota-anggota yang dinonaktifkan ini. Oke, kalau ini dirasa tidak menjawab apa yang menjadi permasalahan dan tuntutan dari masyarakat, apa sebetulnya yang diharapkan kalau begitu? Keputusan yang permanen untuk anggota DPR-nya saja kah? Atau hal-hal lain yang lebih substansial? Seperti misalnya reformasi di birokrasi, di tubuh DPR, di Polri, begitu, termasuk tuntutan masyarakat soal solidaritas atas kematian Afan Kurniawan ini. Ya, saya kira yang diharapkan publik itu perubahan radikal. Ya. Kan kemarahan yang begitu terlihat dalam aksi demonstrasi yang dilakukan publik ini tentu harus dijawab juga dengan respon yang radikal atau keputusan yang radikal. Ya. Dan ada beberapa nama yang kemudian disebut-sebut oleh publik telah melukai hati publik dan sekaligus dituntut agar mereka kemudian diberhentikan sebagai anggota DPR. Ya. Itu artinya harus dimaknai oleh partai politik tuntutan-tuntutan itu untuk menunjukkan keseriusan mereka menjawab tuntutan publik ini. Ya. Dan
jawaban partai politik dengan menonaktifkan anggota ini jelas bukan jawaban atas tuntutan kemarahan publik itu gitu ya, yang membuat publik kemudian merasa tidak puas. Sehingga bagi saya yang harus dilakukan partai politik ya ketegasan untuk memberhentikan anggota-anggota mereka sebagai jawab untuk melayani tuntutan publik yang disampaikan dalam sepekan terakhir ini. Bang Lusius, meski demikian kan dalam Undang-Undang MD3, konteks nonaktif ini kan hanya berlaku pada posisi pimpinan atau anggota MKD, bukan pada anggota DPR secara umum. Di Tatip DPR juga tampaknya serupa begitu ya. Lalu keputusan parpol dalam hal ini menurut Anda seperti apa? Ya, keputusan parpol sepertinya mengikuti, kan di MKD itu atau di DPR itu proses pemberhentian anggota itu bisa terjadi kalau diberhentikan oleh partai politik ya. Jadi diberhentikan oleh partai politik, tinggal MKD memproses secara administratif kepimpinan DPR untuk membuat keputusan pemberhentian anggota DPR. Dilanjutkan dengan proses untuk penggantian antar waktu, meminta anggota ke KPU sebagai anggota pengganti ya. Jadi harusnya jelas bahasa yang digunakan oleh partai politik supaya tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR itu jelas ya, dan tidak ada istilah nonaktif yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh MKD maupun oleh DPR secara kelembagaan. Yang bisa ditindaklanjuti oleh DPR itu kalau jelas partai politik mengumumkan atau memutuskan pemberhentian anggota dari partai politik. Pemberhentian dari partai politik itu otomatis kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses penggantian antar waktu di DPR. Gitu. Ada proses pergantian antar waktu. Tapi kalau dari segi hukum ini seperti apa? Mereka ini DPR wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Tidak bisakah rakyat yang memberhentikan wakilnya itu juga? Ya itu logika yang sedang dibangun publik kan. Rakyat sudah tidak menaruh kepercayaan pada beberapa nama yang kemudian disebut-sebut telah melukai hati publik itu. Ya. Dan sikap rakyat ini yang kemudian diharapkan kemudian mendapat respon dari partai politik. Kalau sudah tidak dipercaya oleh rakyat, itu artinya tidak ada alasan gitu ya bagi partai politik untuk kemudian mempertahankan anggota-anggota itu. Karena bagaimana kemudian wakil rakyat bekerja di hadapan ketidakpercayaan dari rakyatnya sendiri. Saya kira kan itu pesan yang kemudian disampaikan oleh publik yang harus kemudian diterjemahkan oleh pimpinan partai politik dengan pemberhentian bagi anggota-anggota yang oleh rakyat kemudian dikatakan tidak dipercaya lagi. Langkah yang dari kacamata Anda ini kan sebetulnya bisa lakukan PAW, tapi kendalanya apa sampai saat ini belum bisa diberlakukan? Ya istilah itu tidak bisa dieksekusi karena nggak jelas aturannya gitu ya, istilah nonaktif itu gitu ya. Dan untuk publik lalu dengan istilah yang kemudian tidak bisa kemudian dieksekusi dengan penggantian antar waktu di DPR, itu artinya tidak ada keseriusan dari partai politik ya untuk kemudian memberikan hukuman atau sanksi pemberhentian atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota gitu. Nah ini belum jelas, kalau begitu dari kacamata Anda bagaimana sebaiknya kemudian DPR melakukan perbaikan mekanisme akuntabilitasnya? Ya pertama saya kira kembali lagi ke pimpinan partai politik. Ya, kalau partai politik mau menjadi inisiator tindak lanjut tuntutan publik ini terhadap anggota-anggotanya, itu artinya mereka harus membuat keputusan yang sifatnya bisa ditindaklanjuti oleh DPR. Ya, kalau mau mengganti anggota itu atau kalau mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota itu artinya partai politik harus menyatakan memberhentikan anggotanya itu secara tetap. Ya. Kemudian dikirimkan ke DPR, lalu DPR menindaklanjuti dengan meminta nama di KPU untuk mengganti anggota DPR yang berhenti tersebut atau yang diberhentikan tersebut ya. Saya kira sih itu yang seharusnya dilakukan oleh partai politik sekarang gitu. Kalau ternyata upaya perbaikan mekanisme ini juga belum bisa menjawab, kemudian bagaimana caranya supaya rakyat bisa katakanlah berpuas diri ketika aspirasinya kemudian bisa didengar? Ya saya kira kalau dari partai politik yang mentok ya, dengan istilah nonaktif tadi itu, DPR masih punya instrumen untuk kemudian memastikan ada proses untuk memberhentikan anggota-anggota yang dianggap bermasalah tadi. Instrumen apa? Proses melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu artinya kita mengharapkan MKD
proaktif gitu ya untuk membuka proses penyelidikan dan juga pemeriksaan sampai di proses pengambilan keputusan terhadap nama-nama yang kemudian diberhentikan sementara atau dinonaktifkan oleh partai politik ini. Jadi MKD bisa kemudian nanti memutuskan memberhentikan anggota ini sebagai anggota DPR karena melakukan pelanggaran kode etik. Itu jalan lain yang saya kira yang bisa digunakan oleh DPR. Dan mestinya karena tuntutan yang disampaikan publik ini ditujukan ke DPR, MKD inilah yang harus merespon untuk memeriksa apakah anggota-anggota yang disebut publik itu benar-benar melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Kalau melanggar, itu artinya mereka bisa mendapatkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR. Oke, dua jalan dari partai politik lalu dari MKD. Kita akan nantikan bagaimana kelanjutannya begitu perjalanan dari tuntutan warga. Karena kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi, rangkaian kejadian dalam beberapa hari terakhir ini bisa jadi bermula salah satunya dari ulah anggota DPR begitu yang membuat publik kecewa begitu ya. Kita lihat nanti perjalanan kasusnya akan seperti apa, upaya-upayanya nanti kita kawal bersama. Terima kasih Bang Lusius sudah berkenan bergabung bersama kami berbagi insight pada sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas.